Halo guys, today is the day. Gimana kabar kalian? Semoga sehat selalu ya, amin. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah film seru yang rilis pada tahun 2016. Sebelum lanjut, klik dulu tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya agar supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Oke guys, langsung aja kita masuk ke videonya. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pria yang bernama Lee Jung Soo yang sedang mengisi BBM di sebuah pom. Dia juga membeli 2 botol air mineral di pom tersebut. Kemudian ia pun pulang untuk merayakan pesta ulang tahun putrinya yang bernama Sojin. Perjalanan pulang pun ia melewati sebuah terowongan. Saat itu jalanan sangat sepi, namun tiba-tiba lampu terowongan mulai mati. Ia juga sempat mendengar sesuatu seperti reruntuhan, dan ternyata terowongan itu runtuh. Jung Soo berusaha untuk ngebut menghindari reruntuhan dengan menambahkan laju mobilnya. Namun sayangnya ujung terowongan masih jauh. Ia pun tertimpa reruntuhan bersama dengan mobilnya, dan film pun dimulai. Terlihat Jung Soo sadar dari pingsannya. Matanya memerah dan dia sangat merasa ketakutan. Mobilnya hancur akibat terkena reruntuhan itu. Jung Soo bingung karena terjebak di dalam terowongan itu. Kemudian ia mengambil HP-nya dan meminta bantuan, namun sayangnya saat itu jaringannya tidak ada. Jung Soo berusaha mencari sinyal dan pada akhirnya ia berhasil menelpon petugas penyelamat. Ia pun meminta bantuan segera. Jung Soo mengatakan bahwa ia terjebak di dalam sebuah terowongan yang roboh. Jung Soo tidak bisa berbuat banyak. Dia hanya bisa menunggu tim SAR untuk menolongnya. Dalam hati Jung Soo sangat menyesal karena melewati jalan itu. Jung Soo yang sangat haus meminum air yang banyak tanpa memikirkan bahwa ia akan terjebak di situ dalam jangka waktu yang sangat lama. Setelah mendapatkan informasi dari Jung Soo, tim SAR datang ke tempat lokasi yang telah diberikan oleh Jung Soo. Setelah sampai ke sana, ternyata terowongan itu runtuh dengan keadaan yang sangat parah. Tim SAR pun hanya terdiam saat melihat keadaan terowongan tersebut. 1 jam kemudian berita itu pun tersebar luas melalui televisi dan di media sosial. Istri Jung Soo melihat berita tentang runtuhnya terowongan di sebuah televisi pada saat ia berbelanja di sebuah mall. Dan ketika petugas televisi menyebut nama Jung Soo yang terjebak di terowongan itu, istri Jung Soo sangat kaget mendengar semua itu. Jung Soo mendapatkan telepon dari seseorang, dan ternyata itu adalah wartawan TV yang ingin mencari tahu bagaimana keadaan Jung Soo. Melihat itu, Kapten tim SAR memarahi wartawan itu karena jika ia terus menelpon baterai ponsel Jung Soo akan habis, dan tim SAR penyelamat tidak bisa mencari informasi tentang keberadaan Jung Soo jika baterainya habis. Tak lama kemudian Jung Soo kembali menelpon petugas penyelamat, dan ketua tim SAR mengangkat telepon tersebut dan mengatakan bahwa mungkin ia akan diselamatkan dalam waktu seminggu. Jung Soo pun harus bisa mengatur jumlah air minum yang tersisa untuk bertahan dalam waktu yang lama. Ketua tim SAR menanyakan posisinya di mana. Kemudian Jung Soo mengatakan bahwa ia melihat sebuah kipas ventilasi. Ketua mulai melihat peta terowongan dan mulai memprediksi keberadaan Jung Soo. Tak lama kemudian Jung Soo mendapatkan telepon dari sang istri. Jung Soo mengatakan kepada anaknya bahwa ia sedang ada tugas mendadak dan tidak bisa menghadiri pesta ulang tahun putrinya tersebut. Jung Soo hanya bisa pasrah di dalam terowongan itu. Para tim penyelamat mulai mencari jalan yang tercepat untuk menyelamatkan Jung Soo. Mereka memutuskan untuk melalui pintu selatan, karena menurut mereka dengan melewati pintu selatan merupakan cara yang paling efektif untuk sampai di titik di mana Jung Soo terjebak. Keesokan harinya, tim SAR kembali datang ke lokasi kejadian. Mereka datang melalui terowongan dari pintu selatan, karena di pintu selatan terowongan masih belum runtuh sepenuhnya. Para tim penyelamat memeriksa seberapa dalam runtuhan itu dengan menggunakan drone.
Namun sayangnya ketika drone mulai masuk, sinyalnya tidak ada. Ketua pun akhirnya memutuskan untuk masuk menggunakan mobil bersama dengan timnya untuk memeriksa keadaan dalam terowongan. Ketika klakson dibunyikan, suara itu terdengar sampai di telinga Jungso. Hal ini menandakan bahwa Jungso tidak jauh dari lokasi itu. Ketika sang ketua sedang menelpon Jungso, tiba-tiba terowongan kembali runtuh. Ketua dan timnya berusaha agar terhindar dari runtuhan. Akhirnya ketua dan timnya berhasil keluar. Jungso yang masih terjebak di dalam sana hanya bisa meminum air hanya seukuran tutup botol saja, agar air tersebut dapat ia pertahankan dalam seminggu ke depan. Begitupun ketika ia makan kue, dia hanya memakan sedikit saja. Ketika Jungso ingin beristirahat, ia mendengar sesuatu dari belakang mobilnya, dan ternyata itu adalah seekor anjing. Jungso mendengar suara seseorang, kemudian Jungso mengikuti kemana anjing itu pergi. Ia mengikuti anjing itu guna untuk mencari tahu apakah ada seseorang yang juga terjebak di sana. Ternyata benar ada seorang wanita yang terjebak di situ. Wanita itu bernama Min-a. Min-a terjebak dan tak bisa bergerak karena tubuhnya ketindihan beberapa batu. Jungso berusaha mendorong batu itu, namun batu tersebut tidak bergerak sama sekali. Min-a sangat haus. Kemudian Jungso memberikan minuman kepada Min-a meskipun persediaan air cuma sedikit. Wanita itu juga meminjam ponsel Jungso untuk menelpon ibunya. Wanita itu berbicara sangat lama di telepon, padahal Jungso ingin menghemat baterai ponselnya. Namun apa boleh buat, demi menolong seseorang ia rela melakukan itu. Kemudian Jungso kembali ke mobilnya. Ia kembali memakan sedikit kue, lalu ia pun tidur sebentar. Ketika ia bangun, anjing tadi memakan semua kuenya. Jungso merasa sangat sedih dan marah besar karena ia sudah tidak mempunyai persediaan makanan lagi. Tak lama kemudian, Min-a memanggil Jungso dan ternyata Min-a sudah tidak tahan lagi berada di dalam terowongan itu. Kemudian ia kembali meminta air kepada Jungso. Jungso pun mengambil air. Ia membagikan air itu untuk Min-a. Ketika Jungso kembali membawa air ke mobil Min-a, ternyata Min-a sudah tak sadarkan diri. Jungso berusaha membangunkan Min-a, dan pada akhirnya Min-a sudah meninggal. Jungso kembali menelpon ketua dan menanyakan apakah masih lama lagi, karena persediaan air sudah mulai habis. Kemudian sang ketua menyarankan untuk meminum air seni. Sementara itu, tim SAR berusaha keras untuk menggali terowongan itu dan mencari keberadaan Jungso. Jungso mulai memasukkan air kecilnya ke dalam botol untuk persediaan minumnya nanti. Sekarang teman Jungso satu-satunya di terowongan itu hanyalah seekor anjing milik Min-a. Di mulut anjing terdapat bekas makanan. Jungso mencicipi apa yang dimakan oleh anjing itu, dan rasanya lumayan enak. Kemudian ia mencari tahu dari mana anjing itu mendapatkan makanan. Dan Jungso menemukan apa yang dimakan anjing itu, dan ternyata adalah sebuah makanan anjing. Karena Jungso sangat lapar dan tidak ada makanan lain sama sekali, ia pun bertahan hidup dengan memakan makanan anjing itu. Seminggu lebih sudah berlalu, namun petugas penyelamat belum bisa menyelamatkan Jungso. Karena Jungso haus, ia pun meminum persediaan minumannya, yaitu air seninya sendiri. Kemudian ia mendengar suara tetesan air, dan ternyata benar itu adalah tetesan air. Meskipun tetesan air sangatlah sedikit, namun Jungso berusaha untuk mengambil air itu dengan mengumpulkan sedikit demi sedikit. Tim SAR terus berusaha siang dan malam untuk penggalian terowongan itu dengan menggunakan alat berat. Penggalian sudah sampai pada titik paling dasar dan Jungso akan segera diselamatkan. Semua orang merasa senang termasuk istrinya Jungso.
Namun ketika ia ditelepon, Jungso belum melihat apapun dari dasar. Ia juga tidak melihat pergerakan apapun. Padahal penggalian sudah sampai titik dasar. Melihat keanehan ini, tim SAR langsung mengecek peta terowongan. Dan setelah mereka amati, ternyata mereka salah menggali. 2 minggu mereka bekerja untuk menolong Jungso, ternyata sia-sia saja. Mereka harus pindah tempat yang seharusnya dan mulai menggali dari awal. Mendengar semua itu, Jungso merasa sangat stres. Ia sudah tidak tahan berada di terowongan itu. Ia berbicara kepada istrinya bahwa ia sudah tidak tahan berada di terowongan itu. Namun istrinya terus memberikan semangat pada Jungso. Baterai HP Jungso juga mulai habis. Dan akhirnya komunikasi pun terputus. Jungso hanya bisa pasrah di dalam sana tanpa persediaan makanan dan air. Kasus Jungso terjebak di terowongan jadi topik paling teratas di TV dan juga media sosial. Menurut mereka tak mungkin seseorang bisa bertahan hidup di dalam sana lebih dari 2 minggu tanpa persediaan makanan. Namun kenyataannya Jungso masih hidup dan menunggu bantuan penyelamat dari tim SAR. Singkat cerita, di hari ke-25, para tim penyelamat dan para petinggi negara membicarakan kasus ini. Para petinggi negara ingin menutup kasus ini dan akan membangun terowongan baru di tempat yang berbeda. Kasus ini sudah menghabiskan banyak dana dan menurut mereka Jungso sudah tiada. Namun ketua tim SAR menolak semua itu. Ia tetap ingin menyelamatkan Jungso. Di terowongan, Jungso berusaha mencari jalan keluar. Para pekerja yang menggali terowongan mulai putus asa menangani kasus ini. Tapi ada satu orang yang terus memberi semangat pada mereka, kemudian mereka melanjutkan bekerja. Ketika memotong besi pipa dengan gerinda, tiba-tiba separuh mata gerinda patah dan mengenai salah satu petugas dan petugas itu meninggal. Singkat cerita, semua putus asa. Kemudian atasan tim penyelamat menyuruh istri Jungso menandatangani surat penutupan kasus ini. Dengan berat hati ia pun melakukannya. Kemudian istri Jungso menyatakan kasus penutupan ini di sebuah radio. Jungso juga mendengar apa yang dikatakan istrinya di radio bahwa kasus ini ditutup. Jungso sangat sedih, ia hanya bisa menangis meratapi nasibnya. Hari ke-27 kasus ini resmi ditutup. Sedangkan Jungso terus mencari jalan keluar karena ia mengetahui bahwa tidak ada lagi yang membantunya. Meskipun kasus sudah ditutup, namun ketua tim SAR terus ingin mencari Jungso. Ia nekat masuk ke dalam terowongan dengan bantuan alat berat. Ketika ia mulai mendengar getaran suara di dasar terowongan, sang ketua diangkat naik ke atas. Bahan peledak sebentar lagi akan dinyalakan untuk membersihkan puing-puing dari terowongan itu. Mereka sudah tidak peduli dengan keadaan Jungso karena peledak dinyalakan. Maka di dalam terowongan terjadi guncangan. Jungso bergegas menuju ke mobilnya. Ia membunyikan klakson mobilnya untuk memberitahu bahwa ia masih hidup. Klakson pun terus dibunyikan dan para petugas itu mendengarnya. Lalu salah seorang petugas berlari memberitahu petugas lainnya agar tidak menyalakan bahan peledak karena Jungso masih hidup. Hari ke-35, tim penyelamat berhasil menemukan keberadaan Jungso. Ia melihat Jungso sudah lemas tak berdaya. Kemudian Jungso dibawa keluar bersama dengan anjing. Para wartawan mulai mendatangi lokasi kejadian. Kemudian Jungso dibawa lari ke rumah sakit dengan menggunakan helikopter. Singkat cerita, kondisi Jungso membaik dan ia pulang bersama istrinya. Ketika melewati terowongan, terlihat Jungso masih trauma akan kejadian yang menimpa dirinya. Dan di sini film pun selesai. Oke warga Konoha, cukup sekian video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.